Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa-siswi kelas 10 SMK Pelita Husada. Selamat datang di SMK Pelita Husada dan semoga harapan-harapan kalian di masa SMK ini bisa tercapai seluruhnya. Yang pasti ada teman baru, guru baru, suasana baru. Nah, di situ akan membutuhkan adaptasi yang baik dan saya berdoa semoga adaptasi siswa-siswi semuanya dapat dengan mudah berjalan. Sebelumnya izinkan Bapak memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Dimas Prapanca, bisa dipanggil Pak Dimas, dan saya mengajar di materi mikrobiologi. Jadi materi mikrobiologi ini ada dari mulai kelas 10, kelas 11 juga nanti ada, dan di kelas 12 juga ada. Dan mikrobiologi ini merupakan salah satu bagian penting dalam dunia analisis kesehatan atau sekarang disebut dengan teknologi laboratorium medik. Jadi ini adalah basic dasar yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan TLM atau teknologi laboratorium medik. Nah, kalian kan adalah calon generasi-generasi yang akan meneruskan ya pastinya. Jadi tolong disimak dengan baik-baik setiap materi-materi basic, ada mikrobiologi, hematologi, kimia klinik, imunoserologi. Nah, itu semua itu adalah materi-materi spesial yang akan membedakan kalian dengan siswa-siswi SMA lain kebanyakan. Cuman memang materi akan sedikit lebih berat, tapi kalau kalian belajar dengan tekun dan mempersiapkan semuanya dengan baik, semoga itu bisa dengan mudah dilewati oleh kalian semuanya. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Bismillah, semoga berhasil ya mempelajari ini dengan baik. Saya akan share screen. Oke. Oke, kita sudah mulai masuk ke materi pembelajaran. Oke, mikrobiologi. Apa sih mikrobiologi itu? Jadi mungkin kalian pernah dengar sedikit-sedikit di SMP di pelajaran IPA mungkin ya. Jadi kalau biologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, maka mikrobiologi, sebentar saya kasih highlighter dulu. Oke. Maka ilmu yang mempelajari makhluk hidup, tapi makhluk hidupnya berukuran mikro, atau artinya berukuran kecil. Gitu aja sih. Jadi kalau belajar biologi, ilmu pengetahuan alam itu memahaminya itu dari arti katanya saja begitu. Jadi mikrobiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup berukuran kecil. Kenapa? Emang apa pentingnya kita mempelajari makhluk hidup yang berukuran kecil? Nah, karena kalian akan jadi seorang TLM. Seorang TLM itu nanti bekerjanya dengan benda-benda yang sifatnya makroskopis dan mikroskopis ya. Mikroskopis artinya apa? Kecil, hanya bisa dilihat dari mikroskop. Oh ya, kalau ada suara-suara kendaraan yang agak mengganggu, Bapak mohon maaf ya, karena ini memang di samping jalan. Jadi mungkin akan sedikit terdistraksi dengan suara-suara kendaraan. Oke, kembali ke pelajaran. Jadi mikrobiologi ini untuk kelas 10 nanti ada dua hal yang akan kita coba kaji lebih dalam. Yang pertama adalah, sebentar saya akan dulu. Oh, sorry. Yang pertama adalah bakteriologi, ya. Jadi nanti mikroorganismenya yang kita pelajarin bakteri. Lalu yang kedua adalah yang kita pelajari adalah virus. Nah, udah sering denger ya, bakteri banyak yang kita tahu kayak kalau kalian yang paling mudah aja deh, kalian pernah minum Yakult. Nah, di dalam Yakult itu ada bakteri yang namanya Lactobacillus. Oke, keren ya. Ternyata selama ini kita minum bakteri begitu. Ternyata bakteri nggak jahat semuanya ya. Bakteri ada yang baik juga begitu. Nah virus lagi booming yang namanya COVID. COVID itu adalah virus yang saat ini sering di apa namanya diperdengarkan di media, lalu setelah itu kalian kemana-mana harus antigen, harus segala macam itu virus. Nanti kita belajar juga tentang virus. Oke, sekarang kita masuk ke dasar-dasarnya dulu, dasar-dasar bakteri supaya kalian lebih mudah belajarnya. Jadi bakteri ini tidak terlepas dari belajar biologi juga, karena kita akan mempelajari tentang sel. Jadi bakteri itu ya intinya satu bakteri itu adalah satu sel begitu.
Jadi kita sebut sebagai bakteri karena dia merupakan sebuah komponen makhluk hidup yang bersel, gitu ya. Oke, lanjut. Ini pengertiannya. Nah, kalau belajar seperti ini nih, kalian jangan terpaku sama tulisan, tapi dipahami arti tulisannya. Orang kebanyakan jadi males belajar IPA atau belajar biologi itu karena ngerasa, aduh aku harus ngapal, aduh aku harus apa namanya ingatannya harus cerdas gitu. Ah, enggak juga sih sebenarnya. Kalian kalian memahami materi itu cukup dengan memahami titik-titik poinnya saja. Misal nih, pengertian bakteriologi. Kan ini tulisnya panjang ya. Ilmu yang pelajari kehidupan, klasifikasi bakteri, bla 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 bla. Nah, ya udah disingkatin aja. Apa sih bakteriologi itu? Ya udah, ilmu yang mempelajari kehidupan bakteri, misalnya gitu. Udah stop sampai kita pelajari berkelanjutan belakang. Jadi ya nggak usah ngoyo untuk tahu semuanya, nggak usah. Intinya ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri. Close, sampai situ aja. Garis bawah cukup. Lainnya nanti kita belajar. Belajar apa? Belajar anatominya, belajar sel bakteri itu gimana bentuknya, cara kerjanya bagaimana, interaksinya bagaimana, dan lain-lainnya bagaimana. Itu adalah pelengkap. Ibaratnya kalau mau naik motor itu kita yang penting punya bensin dulu dan motornya bisa dihidupin. Masalah onderdil motornya apa dan segala macamnya apa itu nanti seiring berjalannya waktu kita akan tahu sendiri. Jadi kalau belajar IPA itu kayak gitu ya, jangan dihafal, tapi dipahami. Nah, bakteriologi bisa dikatakan juga sebagai biologi bakteria. Sama aja ini, cuma dibolak-balik aja kata-katanya. Oke, bakteri itu nggak selamanya jahat. Nggak selamanya buat kita sakit. Tapi bakteri itu juga bisa punya nilai penting di dalam kehidupan kita. Karena dia punya nilai ekonomi yang bagus. Misalnya kayak tadi ya, kalau kita bisa memanfaatkan bakteri, ada salah satu bakteri yang bisa dioptimalkan untuk membuat minuman ternyata atau bisa dioptimalkan untuk meragikan makanan misalnya. Nah, itu ada kok. Jadi dia punya nilai ekonomi. Oke, catatannya nih. Bakteri punya nilai ekonomi penting dalam kehidupan manusia. Jadi apa namanya? Kalau kita mempelajari hal ini, kita punya pengetahuan di ilmu ini, maka nantinya kita sebagai seorang teknologi laboratorium bisa mampu untuk memeriksa atau kita mau masuk ke laboratorium penelitian makanan, laboratorium penelitian air. Nah, keren ya, banyak banget lini-lini yang menarik yang bisa kita ikuti untuk belajar sebagai teknologi laboratorium medik. Jadi jangan nyerah duluan, walaupun kelihatannya memang agak susah. Diikutin aja pelan-pelan. Oke, nah ingat, jangan fokus sama tulisan, fokuslah sama gambar yang ada di sampingnya. Yuk, kita belajar tentang struktur tubuh sel bakteri. Oke, jadi bakteri itu sebenarnya ada beberapa bentuk, tapi ini yang mau saya contohin adalah salah satu bentuk yang namanya bentuk basil. Nanti kita bahas bentuk basil itu apa. Jadi, sebagaimana manusia, kan kita tahu ya, manusia itu punya sel, punya jaringan, jaringan punya organ, organ punya sistem organ. Nah, di situ ada urutan-urutannya begitu. Nggak bisa tiba-tiba cuman punya usus dikatakan manusia, nggak bisa gitu. Nah, bakteri itu juga nggak bisa dikatakan bakteri kalau nggak punya komponen penyusun. Dari yang mulai terkecil, terdalam, sampai komponen yang paling luar, yang paling besar. Nah, pertama, yuk kita kaji sama-sama. Ini ada yang namanya dinding sel. Oke, karena disebut dinding sel, maka ya dia terletak untuk membatasi antara bagian luar dengan bagian dalam gitu ya. Namanya dinding. Kalian punya rumah nih, ada dindingnya. Dari dinding situ dia bisa batasin antara bagian luar sama bagian dalam. Oke, berarti kita lihat yuk di gambar. Dinding sel. Nah, ya, dinding sel. Batas antara bagian luar ya bagian luar ini dan membatasi antara warna biru ini ya. Oke, itu namanya dinding sel. Penyusunnya apa, komponennya apa? Wah, untuk kelas 10 terus kalian saya paksa untuk mengetahui itu namanya saya egois. Ini kan materi yang tentu akan repot kalau kalian harus menghafal. Punya komponen yang mengawasi antara bagian luar bagian dalam membatasinya dan itu biasanya atau bisa kalian koma sampai sini. Dinding sel tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Tahu yang ini aja jadi catatan penting di peptidoglikan karena ini nanti biasanya akan ada soal yang membahas ya. Oke. Ini dinding sel. Selanjutnya apa? Kapsul. Oke, apa-apaan ini? Memang
obat. Kan ada obat yang kapsul ya. Bukan ya. Jadi kalau kalian lihat, nggak apa-apa, analoginya itu obat. Kalau kalian beli obat kapsul di dalam di apotek begitu ya, kan ada ya kapsul gitu bentuknya. Itu tujuannya biasanya untuk melindungi serbuk di dalamnya kan? Iya dong, pasti karena kapsul dibuka dalamnya ada serbuknya biasanya. Nah, itu sebenarnya sama aja. Jadi kapsul ini juga komponen yang lebih luar dari dinding sel, ya, lebih di luar dari dinding sel, yang tujuannya punya kekuatan lebih tebal dan melindungi struktur bagian dalam, begitu ya. Jadi, dia merupakan lapisan polisakarida, oke, sebentar. Dia merupakan lapisan polisakarida yang terletak di luar dinding sel, ya. Jadi dia lebih luar dari dinding sel ya di sini. Dan ada fungsinya tadi. Apa fungsinya? Yaitu mempertahankan diri supaya komponen di dalamnya terlindungi. Analoginya, cara ngingetnya, kalau kalian punya obat kapsul, supaya serbuk di dalamnya nggak tumpah, maka kapsul itu harus kuat dan bisa melindungi. Nah, itu sama seperti kapsul bakteri. Dia harus kuat, bisa melindungi komponen bagian dalam, dan letaknya di paling luar. Nah, enak ya cara memahami analoginya ya seperti itu ya. Itu adalah kapsul. Oke, next. Yang namanya membran sel sekarang kita bahas. Ini apa ya? Oke, sebentar, sebentar. Membran sel. Oke. Nah, membran sel ini adalah bagian dari tubuh bakteri yang punya semi permeabilitas. Nah, catatannya di sini aja nih. Sebentar. Ini ada masalah sepertinya. Saya ulangin dulu ya. Dia berulang. Oke, sebentar. Oke, saya ulang share screen-nya sebentar. Oke. Semoga sudah tampil di layar ya. Jadi sampai sini. Ini kenapa ya laptopnya ya? Oke, nah selanjutnya membran sel ini sifatnya semi permeable. Ada masalah sepertinya sama PowerPoint-nya. Nggak apa-apa deh. Nah, apa semi permeable? Ah, berarti dia punya tujuan kenapa sifatnya semi permeable. Sekarang kita lihat gambar di sampingnya. Ada di manakah membran sel atau membran plasma? Nah, ini ya, membran plasma. Di sini ini ya habis kapsul habis sama dinding sel. Dan dia harus punya sifat semi permeable. Untuk apa? Ya itu tadi. Kalau misalnya kapsul itu untuk melindungi bagian dalam supaya tidak rusak dan dinding sel juga punya ketebalan yang sama untuk melindungi bagian dalam, maka si membran sel tujuannya adalah untuk mengatur alur masuk keluarnya zat kepada bakterinya. Karena bakteri itu juga butuh makan. Bakteri itu juga butuh cairan. Jadi mereka adalah makhluk hidup juga. Nah, yang mengatur fungsi siklus pertukaran dari dalam keluar, dari keluar ke dalam yang lebih punya sifat dan karakteristik yang lentur, nah itu namanya membran sel. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana sifat semi permeable membran sel? Ya, jawabannya berarti sifatnya lentur untuk mengatur laju atau siklus keluar masuknya cairan ataupun zat-zat yang dibutuhkan oleh bakteri. Gitu ya. Selanjutnya adalah sitoplasma. Oke. Apa itu sitoplasma? Kita lihat lagi gambarnya di samping. Sitoplasma ini ya, sitoplasma. Yang warna biru-biru ya di bagian dalam, sifatnya cair karena dia merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Nah, reaksi metabolisme. Apa contoh reaksi metabolisme? Paling mudah nyontohnya di manusia. Kalau kamu habis makan atau kamu habis minum, maka makanan itu akan dicerna untuk dimetabolisme kemudian ke seluruh tubuh menjadi energi. Nah, sitoplasma ini ibaratnya adalah bagian dalam perut Anda, di mana di situ ada usus, ada ginjal, ada lambung, dan segala macam untuk mengatur metabolisme. Mengolah makanan, diolah-olah-olah-olah, disebar ke seluruh tubuh. Nah, sitoplasma bakteri adalah wadahnya itu di situ untuk berlangsungnya reaksi metabolisme dalam pertumbuhannya bakteri. Gitu ya. Lalu selanjutnya adalah DNA. Oke. Sebagaimana manusia punya DNA, bakteri juga punya DNA. Tujuannya apa ya? Jelas tujuannya untuk berkembang biak, untuk memperbanyak dirinya, gitu ya. Jadi nukleoid atau DNA atau asam nukleat itu untuk proses sintesis protein dan pembawaan. Nah, sintesis protein tentu untuk
membentuk komponen-komponen tubuh bakterinya, dan pembawaan itu untuk ketika dia membelah diri dan berkembang biak. Nah, itu adalah nukleid. Di mana? Nah, nukleid itu yang ini, yang warna biru bulat-bulat ini ya. Bentuknya akan selalu seperti ini. Percontohan aja. Dan kalau mau dianalisis lebih jauh, tentu akan bervariasi bentuk. Oke. Next, bagian selanjutnya dari anatomi tubuh bakteri. Bakteri itu ada yang namanya flagella. Flagella itu seperti cambuk. Lihat gambarnya sama-sama. Nah, ini dia. Serem juga ya kalau ya ada kayak gini di dalam tubuh kita. Ada loh bakteri-bakteri yang seperti ini yang punya flagella dan bisa membuat kita sakit kalau mereka ada di dalam tubuh kita. Nah, flagel ini atau cambuk besar ini tujuannya untuk bergerak. Jadi kalau misalnya bakteri mau bergerak tuh, mereka menggerakkan flagelnya bukan tubuhnya. Nah, jadi fungsi utama dari flagel adalah untuk bergerak dan juga melekat pada membran luar dinding. Dan flagelnya ini melekat pada membran luar dinding sel. Tapi ada juga nanti yang namanya pilia. Itu beda dari flagel. Nah, kalau pili itu untuk menempel. Oke. Selanjutnya ada yang namanya ribosom. Nah, ribosom ini tujuannya untuk sintesis protein, untuk metabolisme tubuh juga. Jadi, maaf, metabolisme sel bakteri. Oke, nah ini adalah bagian-bagian dari bakteri anatominya. Oke. Menarik sih, memang kalau kalian tulisan yang putih-putih ini yang jadi fokus ya, kalian pasti nanti pusing sendiri. Cara belajarnya kayak tadi, ambil poin-poin utamanya aja, habis itu yang lainnya anggap sebagai pelengkap. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya mengenai ukuran bakteri. Bakteri itu gimana ya? Ukurannya berapa ya? Bisa nggak sih dilihat sama mata kita tanpa alat bantu? Nah, jawabannya nggak bisa. Karena bakteri itu ukurannya mikroskopis. Berarti kita membutuhkan sebuah instrumen atau sebuah alat yang namanya mikroskop untuk bisa melihat bakteri. Itu pun nggak bisa melihat kayak tadi ya. Kalau mau melihat kayak tadi itu harus mikroskop yang punya kapasitas lebih bagus. Tapi kalau untuk mikroskop biasa yang kayak ada di sekolah, nah itu kita hanya untuk melihat bentuk bakterinya aja biasanya. Jadi bakteri ini ukurannya mikroskopis, rata-rata itu berarti di diameternya adalah 1,25 mikrometer. Kecil banget. Mikrometer itu 1/1.000.000 meter. Bisa dibayangin ya? 1 meter tapi per sejutanya, jadi kecil sekali. Makanya hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Nah, yang paling kecil itu, karena tadi rata-rata, berarti itu rata-rata itu mengapit seluruh jenis bakteri dengan diameternya. Nah, kalau yang paling kecil itu ada namanya Dialister pneumosynthesis. Ukurannya 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Nggak bisa dibayangin kecilnya kayak mana ya. Dan yang paling besar itu ada bakteri Spirillum volutans, karena panjangnya itu bisa sampai 13 sampai 15 mikrometer. Tapi rata-rata bakteri itu ada di angka 1 mikrometer lah, gitu ya. Dan yang paling kecil tadi si Dialister karena ukurannya 0,15 sampai 0,30. Nah, ukuran bakteri itu mikroskopis tadi kita sebut. Kenapa? Nanti kalau ada pertanyaan nih, mengapa bakteri disebut berukuran mikroskopis? Karena bakteri hanya mampu dilihat dengan bantuan alat yang bernama mikroskop. Itu jawabannya ya. Bakteri mikroskopis artinya bakteri hanya mampu dilihat dengan alat yang namanya mikroskop. Oke, itu terkait ukuran bakteri. Sekarang kita mau bahas bentuknya gimana. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi di mikroskop itu cuma bisa dilihat bentuk aja. Dia nggak bisa dilihat sampai dinding selnya gimana, membran selnya gimana, sitoplasma gimana. Itu ada sih mikroskop yang bisa membantu kita melihat, namanya elektron. Tapi itu juga nggak ada di laboratorium-laboratorium biasa begitu. Oke, bentuk bakteri itu ada tiga. Yang pertama itu adalah bentuk basil atau batang. Batang itu nama lainnya adalah basil. Lalu setelah itu ada yang namanya bentuk bulat. Oke, yang namanya kokus. Bentuk spiral. Oke, spiral ini artinya berlekuk-lekuk. Begitu ya. Oke, ini ada beberapa contoh gambarnya. Kalau yang gambar pertama ini, gambar satu, ini adalah bentuk basil, batang ya. Lihat ya, bentuknya seperti batang memanjang gitu. Lalu yang digambar bulat ya, lihat bulat. Walaupun dia bergabung menjadi satu, tapi ini bentukannya bulat. Seperti itu. Nah, ini yang di bawah juga adalah bentuk kalau dilihat di mikroskop biasa ini seperti ini basilnya ya. Nih.
Yang panjang-panjang ini nih, yang bulat ini sepertinya pakai mikroskop elektron sih. Bentuknya bulat-bulat, kelihatan jelas gitu ya. Tapi nanti kalau di apa namanya, di dalam mikroskop binokular biasa seperti yang ada di sekolah itu ya nggak sebagus ini juga kelihatannya gitu. Nanti kita berlatih cara menggunakan mikroskop dan membaca bakteri. Oke, yuk kita ke bakteri dengan bentuk yang pertama, yaitu bakteri basil, yang artinya adalah yang berbentuk batang. Oke, jadi basil ini sebenarnya diambil dari kata bacillus. Oke, bacillus. Nama bakteri juga sih ada namanya Bacillus anthracis. Nah, bacillus ini ada bedanya juga. Oke, jadi satu itu namanya monobasil. Mono itu satu. Oke, satu. Monobasil. Bakteri basil yang cuma bersel satu atau selnya satu batang tunggal saja gitu. Jadi dilihat di mikroskop dia cuma satu basil. Satu basil itu namanya monobasil. Lalu selanjutnya ada diplo. Diplobasil artinya bakteri berbentuk basil yang berikatan menjadi dua-dua. Ya, dia bentuknya basil tapi ada. Nah, selanjutnya ada yang namanya strepto. Itu artinya dia membentuk seperti rantai. Nah, jadi cara memahaminya gitu. Strepto itu artinya rantai. Jadi bakteri basil yang berbentuk rangkaian dan membentuk seperti rantai. Oke. Misal Bacillus anthracis nih ya, contohnya di tulisan ini ya. Ada juga Streptobacillus moniformis dan Azotobacter. Susah-susah ya namanya ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu dibawa pusing. Pada intinya kita tahu dulu nih sekarang, basil ada tiga, monobasil, diplobasil, dan streptobasil, gitu ya. Oke, nah kita lihat gambar yang sebelumnya yuk. Kita lihat nih, ini ada dua-dua nih. Oke, berarti ini namanya diplobasil, begitu ya. Next, kita ke bakteri berbentuk kokus atau berbentuk bulat. Oke, sama, hampir sama kayak tadi ya. Ada yang monokokus artinya bakteri kokus dengan bola tunggal atau bulat tunggalnya cuma satu. Ya. Habis itu ada diplococcus. Diplo itu artinya, kalau ini satu, diplo itu artinya dua. Oke. Udah ya sekarang ya cara memahaminya ya. Selanjutnya ada streptococcus. Apa tadi strepto? Berbentuk rantai. Berarti artinya bakteri kokus bulat-bulat berbentuk rantai yang saling sambung menyambung. Oke, tiga. Nah, ini udah sama nih, diplobasil, monobasil, streptobasil, kokus juga ada, monokokus, diplococcus, dan streptococcus. Selanjutnya, ada yang namanya, oh sorry, ini nomor 4 ya, Staphylococcus. Nah, anggur, oke? Kita lihat digantung buah ya. Itu namanya Staphylococcus. Nah, itu cara mudah untuk ingat. Oh, stabilo. Stabilo itu berarti anggur. Gitu. Strepto, rantai, coccus. Next, ada yang namanya sarkina. Bukan sarinah ya, sarkina. Nah, kalau sarkina ini bentuknya artinya kubus. Oke, kubus. Kita lihat di sini ada sisi ke satu, di sini ya. Lalu di belakangnya juga ada berbentuk kubus. Jadi ada 4 bakteri begitu yang berpasangan. Nah, itu namanya sarkina. Oke, yang terakhir ada yang namanya tetracoccus. Tetracoccus ini artinya apa? Tetra itu artinya 4. Jadi dia cuma 4 bakteri yang bertempelan membentuk kotak seperti itu tetra. Bukan kotak sih, segi 4 maksud saya. Kalau yang membentuk kotak ini yang sarkina yang kubus. Oke. Nah, contohnya nih, monococcus ada bakteri yang nyebabin kencing nanah. Itu Monococcus gonorrhoeae. Nah, seru ya, kencing nanah. Bayangin kencing keluar nanah. Lalu setelah itu ada Diplococcus yang tadi dibahas, ternyata ada namanya bakteri Diplococcus pneumoniae. Ini menyebabkan radang paru-paru ya, penyakit pneumonia. Nah, untuk Streptococcus ada contohnya Streptococcus pyogenes, ada Streptococcus lactis, ada Streptococcus thermophilus. Nah, thermophilus ini yang buat bantu bentuk yogurt nih, susu fermentasi ya. Nah, lalu setelah itu ada juga Staphylococcus tadi. Staphylococcus contohnya ada Staphylococcus aureus. Nah, ini saya mau kasih cara belajar supaya kamu mudah mengingat spesies apa yang berjenis bentuk bakteri monococcus, diplococcus, streptococcus atau monobasil, diplobasil. Caranya kamu buat table, lalu di situ ditulis jenis bakteri monobasil, diplobasil ini. Nah, sampingnya kasih rincian bakteri-bakteri apa aja tuh. Nah, nanti kalau dibuat di rumah, dipajang di kamar, habis itu pasti mimpinya bakteri itu.
Nggak bercanda. Maksudnya biarin kita lebih mudah untuk belajar. Jadi kita belajar dengan mencintai apa yang kita pelajari. Nah, bentuk yang ketiga, setelah tadi ada basil, kokus, sekarang bentuk ketiga adalah bentuk spirilia. Oke, jadi bentuk spirilia ini atau bentuk spiral ini adalah bentuk panjang bergelombang. Oke, kita kasih contohnya beberapa. Jadi spiral ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama bentuk spiral adalah bentuk ini. Yang kedua, ada yang bentuknya cuma seperti koma. Ini disebut sebagai vibrio. Tapi dia masuknya ke spiral ya, bukan masuk basil. Nah, vibrio ini contohnya ada di penyebab penyakit kolera, vibrio kolera. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalian lihat ya, ada bulu ada pada vibrio kolera. Terakhir untuk spiral adalah spiroseta. Spiroseta ini yang ketiga ini adalah bentuk lekukan-lekukan panjang yang meliputi ke seluruh bagian tubuhnya. Nah, ini yang biasanya menyebabkan penyakit sifilis. Penyakit apa itu nanti belajarnya sama guru yang lain. Oke, ini adalah tiga jenis bentuk bakteri. Kayaknya sampai situ dulu deh, biarin nggak terlalu berat ya. Jadi kita udah bahas mengenai apa itu bakteri, lalu setelah itu bagaimana penyusun tubuhnya, ya, komponen penyusun tubuhnya, ada kapsul, dinding sel dan segala macam. Kita juga sudah bahas, aduh maaf, kita juga sudah bahas tentang ukuran bakteri dan juga bentuk-bentuk bakteri. Jadi tolong disimak baik-baik, dicintai pelajarannya dan juga dibuat resume di dalam buku kalian ya, supaya kalian bisa dengan mudah mengulangnya kembali. Nanti Bapak akan buat Google Classroom, di mana Google Classroom ini nanti semuanya harus masuk ya, siswa-siswi di situ. Lalu nanti akan ada penugasannya di situ dan upload penugasannya juga ada di situ. Materi ini juga akan Bapak share di situ. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan pertama kita untuk mendahulukan pembelajaran tentang mikrobiologi dan kita bahas tentang bakteri hari ini. Semoga bisa fokus belajarnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan di grup Classroom, tidak masalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.